kesempatan kali ini, aku bersama temanku Alivia Cahyani, kami dari Prodi Keperawatan D4 Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, ingin menjelaskan mengenai biolistrik. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah daya listrik hidup dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau energi atau yang disebut dengan ATP melalui proses respirasi sel yang muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf juga disebut sebagai neuron. Dialah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Adapun terapi medan listrik tegangan tinggi yang berfungsi merawat sakit kepala, sakit otot, insomnia, konstipasi kronis, lumbago, darah tinggi, stroke, gout, batu karang, asma, lemah syahwat, senggugut, haid tidak teratur, penuaan, lemah sendi, dan lain-lain. Terapi medan listrik statik lemah yang berfungsi menggantikan akupuntur sebagai metode non-invasif untuk mencegah atau merawat tekanan darah tinggi. Sindrom menopause, sakit gerakan, sakit kepala, sakit gigi, sakit punggung, dismenorrhea, dan masalah klinis lainnya. Cara kerjanya, gaya-gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Kerja otot, otak, dan jantung pada dasarnya bersifat elektrik atau listrik. Otak, yang pada dasarnya adalah suatu komputer sentral, menerima sinyal eksternal dan internal dan biasanya menghasilkan respons yang sesuai. Informasi disalurkan sebagai sinyal listrik di sepanjang saraf-saraf. Saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal ini dihasilkan dari proses elektrokimiawi tertentu. Sel saraf terdiri dari tubuh secara serabut yang menyerupai ranting. Serabutnya juga terdiri dari dua macam, yaitu dendrit dan akson. Dendrit bersama dengan tubuh sel berfungsi menerima informasi berupa rangsangan dan sensor berfungsi menghantarkan informasi ke bagian sel saraf lainnya. Jika rangsangan yang diterima oleh dendrit atau tubuh sel pada setiap waktu intensitasnya berada pada ambang batas atau lebih, maka impuls saraf bereaksi serta menjalar sepanjang akson. Impuls ini akan mengalir sepanjang akson dari tubuh sel menuju cabang terminal. Akson merupakan suatu salinan panjang yang tipis dan pada ujungnya terbungkus oleh suatu membran yang berisi cairan dengan nama aksoplasma. Sesampainya impuls saraf pada terminal, suatu substansi saraf pengantar dilepaskan dan akan menyampaikan impuls ke penerima sel berikutnya. Sel saraf dalam keadaan istirahat. Dalam suatu sel saraf maupun sel-sel hidup lainnya, membran sel mempertahankan kondisi intraseluler yang berbeda dengan lingkungan ekstraselulernya. Setiap sel saraf menghasilkan sedikit ion negatif tepat di dalam sel dan juga ion positif tepat di luar membran sel. Telah diketahui bahwa sel mempunyai lapisan yang disebut membran sel. Di dalam sel terdapat ion Na+, K+, Cl, dan protein A. Perbedaan sifat elektron pada membran sel adalah kunci dalam memahami hantaran impuls saraf. Konsentrasi ion kalium di dalam cairan pada bagian dalam membran sel 30 kali lebih banyak daripada yang di luar. Sedangkan konsentrasi ion natrium 10 kali lebih banyak di bagian luar membran sel dibandingkan dengan bagian dalam. Perlu dicermati bahwa semua anion, terutama klorida, juga tidak terdistribusi sempurna, seperti pada sel hidup yang lain. Sel saraf menggunakan difusi pasif untuk mempertahankan perbedaan ini melalui membran selnya. Ketidaksesuaian distribusi Na+ dan K+ sebenarnya dibentuk oleh kebutuhan energi pemompaan Na+, K+, yang memindahkan ion Na+ keluar dari sel dan K+ ke dalam sel. Juga adanya suatu protein dalam membran sel saraf sebagai suatu saluran potensial yang memudahkan Na+ dan K+ mengalir selama hantaran impuls saraf.